Faslun yang dari pinggir langsung ke tengah kayak kemarin. Ayo baca kayak Robi. Nggak tahu kumaha kan di situnya ada. Faslun. Iya, apa artinya? Yang lainnya ngelogat tuh. Amel Arabnya siapa Rizka? Artinya berarti iya. Ya nggak apa-apa dong. Ayo cepetan. Bisa. Sih, ayo cepetan nok. Apa? Iya. Tadi dua. Ya Allah. Ayo. Cepat. Iya. Kemarin dikasih harkat enggak? Ji. Robi Arabnya kamu artinya. Ayo, siap. Paslun. Asal. Tubetilu. As-sholata. Sholat. Pencet belum itu, belum masih lama. Dah? Tubtilu apa tadi? Yang membatalkan as-sholata sholat. Oke. Bi arba'i asyrota khislatan. Tuh, ada 14 macam. Bil hadasi atas masih atas dulu, masih atas dulu. Bil hadasi atas di atas yang 75 atas, yang paslon masih terusnya di atas. Orang masih bejaan di atas teriak-teriak. Bil hadasi apa? Hadas. Wabi wuku'in najasati. Ayam mungkin yang pakunya di mana ya? Ayam paku mana? Jangan ya, mental 5-10 mah. Ya.
Di Cimara, di Cimara nyawa seri kemana pun di wadahan kurang teh dina ember nih paparagian. Nyamar mau kemana? Nok ada nok. Foto. Dikit lagi, 1 menit lagi. Robin masih balik. Hah? Udah cepetan. Nah ada no. Aku berhenti. Ya? Bil hadasi. Ayo kamu artinya bil hadasi. Hadas. Wa biwuku'in najasati. Dan terkena najis. Nah sekarang baru ke tengah nih, ke tengah ke bawah. Nah baru tadi mau nyuruh ke tengah, terus ke tengah. Paslun. Dah. Fi mufsidatis sholati. Ya. Oke. 5 menit, istirahatnya 5 menit. Iya dong. Tapi aku main game. Iya nggak apa-apa, 5 menit. Dah, fi mufsidati sholati, hal-hal yang membatalkan sholat. Oke. Merusak sholat. Tubtilu as-sholata sholat bi arba'a asyara khislatan jam bal bi aksaro min zalika baru bal bi aksaro banyak min zalika dari itu wal khislatu benar kata hislatu dah bikasril khoi dengan kasroh huruf kho. Jangan lupa bikasril khoi dengan kasroh huruf kho. Dah an-nau'u iya an-nau'u naon macam khislatu artinya an-nau'u artinya macam dah an-nau'u macam titik wal farku
Wal farku. Dah bainal mufsidi ya bainal mufsidi antara yang merusak wal mubtili dan yang membatalkan. Wal mufsidi dan yang membatalkan. Koma anal mufsida bahwasanya yang merusak. Iya. Dah? Ma suatu yatrou yang muncul ba'dal inqadi. Iya. Dah? Lagi anal mufsida siap tuh 2, 3. Dah? Anal mufsida mah yatrou muncul ba'dal inqadi. Wa huwa al muradu huna. Matahari. Dah? Belum. Apa? Wal mubtilu Batal ma 105 yamna'uhu no. Yamna'uhu. Ya. Ma sesuatu yamna'uhu yang dilarang. Dah? Qalahu Asyarqawiyyu. Imam Asyarqawi. Ahaduha bil hadasi hadas.
Walau bila qasdin, walaupun tanpa maksud. Dah? Walau bila qasdin apa? Tanpa maksud. Nah, tanpa maksud. Bawahnya nok. Walil khobari, lil khobari ada? Ada nggak? Ada. Nanya? Ada. Ada. Tadi manggis ya. Lil khobari apa artinya? Karena khobar. Khobar itu apa? Berobai. Khobar itu apa? Itu. Hadis. Khobar itu hadis. As-sohihi. Sohih. Iza. Ya. Iza. Terus dong, belum bunyi kok udahan. Ulangan. Tadi itu pas Senin, pas Selasa ulangan ya. Pas Senin negeri, pas Selasa hujan gede lah. Hujan di jam seberapa tadi no? Jam 2 ya? Jam 2 tadi? Di Cirebon hujan? Jam 2 juga? Jam 3? Jam 3 ya? Sampai 4:30 kalau nggak salah ya. Dah, iza di mana-mana fasa'a. Kok kamu jelek? Fasa'a, naon Adit? Fasa'a. Fasa'a. Hah? Apabila jelek. Wis udah. Kok kamu sih? Ya dong. Jelek. Jelek. Ahadukum baru. Ahadukum apa katanya tuh tanya? Kamu salah orang kamu. Baru kamu fasa apa? Masa kamu jelek? Ahadukum apa tadi? Salah seorang kamu fi sholatihi nya dalam sholatnya udah fi sholatihi udah no? Falyan sorif hendaklah berpaling atau berpaling lah. Satu. Wal yatawaddo. Udah. Tolong nggak berani. Balik lagi. Wal yatawaddo hendaklah berwudu. Dah wal ya'id iya balikan lagi
balik lagi, hendaklah balik lagi atau balikan lagi atau ulangilah sholatahu nya. Sampai situ ya? Ya. Berarti balik lagi ngejelasinnya. Ya. Masih ada? Sampai Ini bawah sampai wasaniha eta bawah nok kiri diwukuin najasati dalam kurung ada wasaniha, dan yang kedua wasaniha, dan yang kedua biwukuin najasati. Biwukuin najasati, dengan terkena najis. Alati yang layufa tidak dimaafkan. Anha dari najis. Dah wasawaun, dan wasawaun, dan sama saja. Wakoat tadi, wakoat wakoat non wakoat apa terkena ala saubihi, ala saubihi, ala saubihi, ke bajunya. Terus sini dong. Ya, 1, 2, 3. Ayo dong. Wakoat apa tadi? Terkena ala saubihi, ke bajunya. Wa illam yataharrok apa? Wa illam yataharrok tulisan-tulisan sangat suka baca seorang tuh, dan tidak walau tidak bergerak. Wa in lam yataharrak, dan walau tidak bergerak. Biharokatihi, dengan gerakannya. Ya, hator fi imamatihi, seperti ngageleberna sorban, ngageleber nokeum bener ngageleber. Ngageleber seperti ngageleberna sorban. Geleber apa bahasa Indonesianya? Coba Anya Isti, Rena. Ngageleber. Tahu ngageleber kan kalau Superman tuh terbang tuh.
Kan jubahnya agak lebar. Kalau bahasa Indonesianya kemarin nggak ketemunya. Ada. Kamu orang. Waduh, kakang mah tadi cepet. Kakang mah. Dibalik jadinya, adit balikin deh. Apa nggak lebar apa? Miring itu atasnya mundurkan sedetik. Awas kakangnya geser sono kakangnya geser sono. Itunya kursinya geserin. Mundurkan sedetik ambil temurang. Tasna. Nah. Apa ngegeleber nok? Berkibar kah? Superman. Tapi kayaknya nggak pantas dah. Masa sorban berkibar? Berkibar makan bendera lain. Indonesia. Apa coba ngageleber na sorban? Kayaknya berkibar dah. Tapi asana tuh kayaknya nggak pantas dah. Masa sorban berkibar? Naon? Masa hiber nggak tahu kamu juga berkibarnya sorban kayaknya terpantas berkibarnya sorban. Masa sorban berkibar kalau sorban ketiup angin tuh no kan berkibar. Apa yang ngepasnya ya? Terbang? Karpet ajaib. Pokoknya ngageleber begitulah, ngageleber korban. Susah bahasa Indonesia anak. Dah terusin. Kator fi imamatihi seperti bergeleberna sorban, iya kata. Atau berkibarnya berkibar kayaknya bendera dah. Kain apa ya? Atau wili baru tuh apa atau wili yang atau wili yang panjang. Badanihi ya belum dong. Dakhili anfihi Ada kuning-kuning. Ada kuning-kuning. Oh tadi ada kuning-kuning. Nah, belajar lagi. Mana? Duh, kakak maaf. Adik. Lah. Katanya mau luhur. Dahili anfihi apa? Naon adit? Benar. Tak kedengeran cina. Naon? Sesuatu yang masuk ke dalam hidung. Oh, tadi ada kuning-kuning. Tadi tuh yang di sini. Ternyata bubur ternyata keren. Iya. Dah. Au famihi atau mulutnya. Pamun mulut. Fami. Kalau ada yang namanya fami berarti mulut. Ao ainihi atau matanya.
Ao uzunihi. Ao uzunihi. Apa? Atau telinganya. Atau telinganya. Oke, sampai situ kan logatnya? Ya, berarti sekarang tinggal ngejelasinnya, Nok. Oke. Paslun tubtilu sholata bi arba'i asyarata hislatan. Tuh, non. Faslun tubtilu membatalkan as-sholata terhadap sholat bi arba'i asyarata hislatan dengan sebab 14 macam 14 hal. Jadi ada 14 hal yang bisa membatalkan sholat, atau kalau dilihat di penjelasan tengahnya fi mufsidati sholati, atau bisa hal-hal yang merusak sholat gitu ya. Jadi bisa membatalkan sholat atau bisa merusak sholat. Bisa membatalkan sholat atau bisa merusak sholat. Terkadang ada hal yang membatalkan ya. Alitan dong, kan lagi ngejelasin ya, kan muncul ntar juga ada di situ tulisannya. Jadi kalau ada hal yang membatalkan sholat itu pasti merusak sholat. Tapi ada hal yang merusak sholat tapi tidak membatalkan sholat. Oke, paham? Ya, ada hal yang membatalkan sholat itu pasti merusak sholat. Tapi tidak setiap yang merusak sholat itu membatalkan sholat. Contohnya ya kayak kemarin dijelasin, kalau kamu sholat ngelamun itu nggak ngebatalin puasa. Batalin puasa, non? Nggak ngebatalin sholat, tapi bisa merusak sholat gitu, non? Nggak ngebatalin. Kalau kamu ngelamun, sholat ngelamun, kayaknya semuanya dah pasti ngalaman dah yang namanya sholat sambil ngelamun, ya kan? Tapi itu nggak ngebatalin naon sholat, tapi merusak sholat. Maksudnya merusak pahala sholat itu. Jadi pahala sholatnya enggak ditulis sempurna, dikurangin sama Allah tuh. Lamun kurangin, lamun kurangin. Tapi lamun ingat, aduh ke sholat, nah itu ditulis lagi pahalanya gitu. Ya. Jadi ada hal yang terkadang merusak sholat tapi tidak membatalkan sholat. Tapi hal yang membatalkan sholat pasti bakal merusak sholat gitu. Oke, ada 14 macam, lebih banyak lagi. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang perbedaannya kalau yang merusak dengan yang membatalkan itu perbedaannya gimana? Kalau dalam kitab ya, 1, 2, 3. Udah sok balik lagi aja, terusin lagi aja. Sok. Nulis 5 menit, main YouTube-nya 5 menit, gitu baik. Kalau di rumah Sama dong. Sama dong. Ini kapan habisnya pulpennya? Ya ntar habis. Oke, jadi apa perbedaan antara membatalkan dengan sesuatu yang merusak? Sesuatu yang merusak atau sesuatu yang membatalkan, apa bedanya? Kalau kata kitab ini mah anal mufsida mayatra'u badal in'iqad. Jadi sesuatu yang merusak itu datangnya ketika sholat itu udah dilaksanain gitu. Ya, seperti tadi kamu kan lagi sholat, Allahu Akbar, aduh kunci di mana kunci, aduh PR isukan loba yuk can udah gua sholat nak kan gitu. Kadang-kadang lagi sholat tuh ya kan, karena mikirin itu, jadi ketika udah sholat baru datang dah hal yang hal yang merusak sholat tuh. Sedangkan hal yang membatalkan itu adalah kita berusaha menghindari sebelum kita melaksanain sholat itu,
berusaha menghindari ketika melaksanakan sholat itu jangan sampai bisa ngebatalin sholatnya gitu. Tapi nantinya kalau misalnya lagi pelaksanaan kamu malah batal sholatnya, itu di luar kemampuan kita. Oke. Yang paling penting mah hal-hal yang membatalkan sebelum sholat itu, kita sebelum melaksanakan sholat harus mempersiapkan diri supaya tidak melaksanakan atau tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat gitu. Jadi dari sebelumnya itu udah persiapan gitu. Sedangkan kalau hal-hal yang merusak itu kita persiapannya ya udah, kita pengen sholat, ntar di tengah-tengah ngelamun atau kurang pas gerakannya, bacaannya kurang atau terlalu cepat bacaannya, itu juga kan bisa merusak sholat gitu. Nah itu kan kita sesudah pelaksanaan. Kalau hal yang membatalkan sebelum kita melaksanain sholat, kita persiapan nih jangan sampai ngelaksanain atau kena dengan sesuatu yang bisa membatalkan sholat gitu. Oke, paham Nok? Jadi yang merusak dengan yang membatalkan tuh gitu. Nah ada 14. Yang pertama bil hadasi. Bil hadasi, hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas itu arti asalnya, hadasa itu artinya bisa terjadi. Artinya terjadi. Hadas itu adalah sesuatu yang kena ke diri kita atau terjadi di diri kita. Biasanya kalau hadas besar, hadas kecil itu berhubungan dengan kebutuhan alam. Dengan kebutuhan alam, kebutuhan alam apa seperti pipis, BAB, kentut. Nah itu hadas-hadas ya, atau hadas yang besar kalau apa ya, bermuntah, itu hadas besar kan. Muntah, kamu lagi sholat muntah, hadas, sudah gitu. Atau keluar nanah misalnya dari kuping kamu gitu. Ayo dong nulis, kok malah nggak nulis. Ya udah cepetan dong. Nulisnya masih sebentar. Nah, jadi kalau hadas itu ya kalau lagi sholat kemudian pret teh itu, ya udah kumaha deui, batal sholatnya, rusak sholatnya. Keluar wudhu lagi, sholat lagi. Makanya tadi kan falian sorib wal yatawado wal ya'id sholatahu. Kalau hadas kena hadas, kentut atau muntah, udah kamu balik lagi, berpaling keluar, sholatnya balik lagi, wudhu lagi, balik lagi sholatnya dari pertama gitu. Faida non. Walau bila qasdin, walaupun kamu nggak niat. Walau bila qasdin, walaupun kamu nggak niat ya. Misalnya kayak kemarin kan contohannya lagi sami Allahu liman hamidah itu. Allahu Akbar pengen sujud, pret kelepasan hitut, ya udah batal. Itu kan nggak sengaja. Masa ada orang lagi sholat sengaja? Masa ada orang lagi sholat pengen naon, pengen hitut kan? Enggak, bahkan ditahan-tahan sama kita kalau pengen kentut kan gitu, pret gitu ya. Walau bila qasdin, walaupun nggak sengaja, lagi apa, lagi sholat kemudian mual utah, ya udah batal gitu. Itu nggak sengaja. Ya kalau disengaja ya jelas, apalagi pret sengaja itu ya udah batal. Sengaja dibuntah, dirojokan, ya naona mulutnya, ya udah batal gitu. Paham Nok? Ada yang tanyain? Ada. Ada yang tanyain? Yang punya penyakit conge. Kalau yang punya penyakit conge, conge sih bahasa Indonesia namanya ngaran medis nama.
Kalau yang punya penyakit kopok, kalau kata orang naon, kata orang Sunda mah kopok, kalau kata orang Jakarta mah, kalau kata Indonesia mah congean katanya. Katanya caranya kalau misalnya keluar terus ya, kalau misalnya keluar terus disamain, dikiaskan dengan istihadoh, no. Dengan istihadoh, darah penyakit. Kamu biasa head 7 hari, tapi sampai 14, sampai 40 hari, sampai 30 hari nggak berhenti-berhenti itu darah. Kita bulan depannya kita ngambilnya yang biasa. Dalam artian kamu berapa hari nih head, nah misalnya 7 hari biasanya setiap bulan itu, nah hari ke-8 walaupun darahnya masih keluar, itu namanya darah istihadoh. Kalau darahnya istihadoh, udah asal kamu pakai softtek, nggak keluar, nggak kemana-mana darahnya, itu dianggap sah sholatnya. Sama yang penyakit congean juga, kalau misalnya dia punya penyakit congenya, pokoknya keluar terus nggak berhenti-berhenti nih. Kalau nggak berhenti-berhenti terus, udah berarti tinggal dicocokkan baik pakai kapas. Yang penting ketika lagi sholat dia nggak keluar. Kalau misalnya nanti kapasnya nepi ka basah, nepi ka lumer paribasa, cairannya sampai lumer, ya udah itu mah di luar kemampuan kita, karena kita sebagai manusia, sebagai muslim yang berusaha, usahanya itu dengan cara mengganjel, menutup telinganya supaya cairannya nggak keluar itu ya. Jadi dihukumnya disamain dengan darah keluarnya darah istiadoh. Paham loh? Jadi diganjel aja, udah tinggal ganjel. Kan ada orang yang kentut terus loh, ada yang penyakitnya kentut terus, bukan ada loh, itu bukan bohong, ada ceritanya orang yang kentut terus. Itu makanya kita harus bersyukur tuh, kata Pidi Baik ya, kata Pidi Baiknya gini, mau nggak kamu kaya tapi setiap jalan kamu kentut? Mau nggak? Kamu kaya nih, semua punya, segala boga, tapi setiap melangkah pret, setiap melangkah pret, lari pret, berarti gitu kan? Mau nggak? Nggak mau kan? Gitu kata Pidi Baik. Makanya itu kita harus bersyukur. Ada orang yang sakitnya sakit kentut, jadi kentut terus nggak berhenti-berhenti. Kalau kentut terus penyakitnya, tahu kalau ditambal bisa tuh maksudnya jika ditutupanku tadi teh, nggak tahu tuh Pak Robi tuh caranya. Ya udah kalau misalnya meren ganjel heula, tapi lamun teu bisa, tapi kayaknya bahaya deh kalau diganjel mah nya. Soalnya kalau nahan kentut, nahan kencing, nahan BAB itu kan bahaya no. Buat saluran pencernaan kamu tuh bahaya nantinya. Sekali, 2 kali, 3 kali mah masih mending, tapi kalau akumulasi dari beberapa tahun itu nantinya bahaya ke pencernaan kamu. Makanya kalau pengen kencing, kencing aja. Kalau pengen kentut, kentut aja. Kalau pengen naon BAB ya BAB aja. Itu. Terus kenapa kalau cowok kentutnya gede, kalau perempuan enggak? Pernah kepikiran nggak kamu Nok? Kalau cowok kentutnya, kalau kamu bapak kamu dah sok coba kalau kentut broton, tapi kalau emak kamu kan enggak, sama aja. Tapi kayaknya gedean cowok dah kalau dihitung-hitung, sok aja. Kenapa kok bisa cowok lebih gede daripada perempuan? Nggak tahu. Tahu jawaban bener, kayaknya bukan jawaban bener dah, jawaban si Siwo. Laki-laki kentutnya lebih kenceng dari perempuan tuh karena kentutnya dekat mic. Kentutnya dekat mic. Kalau cewek kan gak ada micnya, no? Nggak ngerti. Bisa udah dijelaskan. Kalau cowok ada mic-nya, kalau cewek nggak ada mic-nya. Makanya cowok mah lebih kenceng daripada perempuan. Terus lagian gini Nok, kalau kentut itu ya kalau udah belum dong, terus ngajinya belum tamat. Orang mau kan ngaji, kakang mau ngaji itu belajar sambil main HP. Ya udah itu sok tulis itu, sok bisa nggak?
Itu. Ya, no, ngerti nggak tadi jawabannya? Adit mengerti, Nengir. Kalau cowok ada mic-nya, makanya kenceng. Kalau perempuan mah nggak ada. Tuh. Terus lagian gini, kalau cowok kentut mah masih bisa dimaklum, no. Kayak Pak Robi kasih tahu nih, kalau cewek kentut itu cowok ilfilnya lebih-lebih daripada melihat cowok kentut. Nggak tahu kenapa, begitu kata penelitian tuh. Kalau ngedenger cowok kentut itu masih maklum lah lelaki. Tapi kalau ada cewek kentut sengaja dikencengin kentutnya, itu ilfil laki-laki itu. Enggak, makanya kalau dalam akhlak lil banen mah, kalau mau kentut itu walaupun nggak bunyi ya, walaupun nantinya nggak bau, kamu misalnya lagi ngariung begini, kamu keluar dulu ke tempat lain, brot di luar, masuk lagi gitu. Jadi jangan di tempat rame. Gitu. Makanya kan ada cerita begini, cerita zaman Rasul lagi wiridan, ya kalau nggak salah lagi wiridan, pokoknya kurang lebih beginilah. Para sahabat lagi wiridan, semua lagi wiridan, langsung ada suara kentut, pet gitu kan, ada suara naon, suara kentut, nungguin sholat isya tuh, nungguin sholat isya. Karena kedengaran ada suara yang kentut, para sahabat kan ngomong nih, para sahabat, wah, oke, sahanu hitut ya, kurang tingali bae, sahanu wudu. Lamun aya nu wudu berarti manehna nu hitut. Pas pengen adzan Rasul berdiri, semua yang ada di musola semuanya wudu lagi. Itu sama Rasul tuh. Ya, wudu lagi. Jadi semuanya wudu, jadi nggak ketahuan siapa yang kentutnya gitu. Itu akhlak namanya. Gitu. Ya, itu akhlak yang harus kita contoh. Jadi dari situ kita yang pertama kalau ada orang yang kentut, udah kita tahu nih siapa yang kentut, tapi udah diemin aja, terima aja baunya gitu. Ya, makanya kalau kata Ustadz Tila itu kemarin pengajian di Cibiru, kentut itu kan satu, ada yang kenceng bau, no. Ada yang kenceng bau, gitu. Ada yang kenceng tapi nggak bau, kenceng doang nih, brot tapi nggak bau. Ada yang pelan tapi melekbek, ya pelan melekbek gitu. Aya udah pelan ya nggak bau, itu mah ya alhamdulillah lah, pelan nggak bau. Itu Adi tuh. Itu hadas yang pertama, berarti kalau ketika kena hadas ketika lagi sholat maka sholatnya batal gitu. Ya, kita tutup pengajiannya dengan hamdalah, doa kafaratul majlis, doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudiuka ma lam tani fardu wilayang dihajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Tapi suara kayak tadi gimana? Suara apanya? Siapa? Rizka yang baca? Ya kan belajar, namanya belajar ya, nggak bisa. Logat, ntar yang lain ngikutin. Paslun, apa artinya? Terus itu ntar diikutin ya.